Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini saya mau sharing yaitu tentang WhatsApp marketing. Oke teman-teman, WhatsApp sekarang sudah diakuisisi oleh Facebook juga. Jadi sudah terkoneksi juga dengan Facebook. Jadi teman-teman, di WhatsApp ini bisa kita juga jadikan sebagai media promosi atau jualan. Oke teman-teman. Jadi di sini saya mau buat tutorial marketing. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita menggunakan WhatsApp untuk mempromosikan bisnis kita atau usaha kita atau produk kita. Jadi teman-teman, pertama itu adalah bangunlah personal branding. Bagaimana caranya? Jadi teman-teman, pertama lengkapi dulu dari profilnya ya. Setelan caranya, ambil sudut kanan atas 3.3 ini, lalu klik setelan. Nah, di sini ambil akun ya. Di sini klik aja di sini ya, tinggal diganti namanya. Terus ini punya saya. Kebetulan saya tidak menggunakan untuk pribadi ya. Jadi teman-teman, ini hanya contoh aja. Jadi teman-teman tinggal lengkapi apakah nama teman, terus di sini apa dibuat, terus di sini temanya atau di bidang apa, apakah otomotif, pakaian, seni, kecantikan, pendidikan, keuangan atau segala macamnya, tinggal dilengkapi di sini. Lalu di sini adalah waktu atau jadwalnya, jam kerjanya ya. Lalu di sini ada alamat emailnya, lalu di sini ada webnya ya. Ini kebetulan saya buat YouTube ya. Jadi teman-teman bisa lengkapi di sini. Terus teman-teman bisa buat katalog. Ini mirip ini ya. Di sini kebetulan saya menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi teman-teman yang belum melengkapi atau mengupdate ke WhatsApp bisnis silakan. Tetapi untuk WhatsApp biasa pun bisa juga tanpa diupdate. Yang penting profilnya diperbaiki tentang diri teman-teman atau tentang bisnisnya. Baik itu WhatsApp untuk bisnisnya, untuk adminnya yang handle, atau kita pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus sering mengupdate status, yaitu bangun dulu personal brandingnya. Jadi itu yang pertama, personal brand. Jadi teman-teman, penjualan atau closing itu tergantung dari trust. Jadi bangunlah kepercayaan dari status-status yang kita buat. Jadi teman-teman bisa membuat copyright di sini atau bercerita bagaimana untuk menarik minat dari kontak WhatsApp yang ada untuk membaca atau melihat dari status kita. Jadi teman-teman harus sering mengupdate. Jadi di sini juga bisa kita buat untuk gambar maupun video ya teman-teman ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, tinggal klik aja di sini. Lalu kita pilih, ini tinggal naik ke atas, tinggal pilih gambar yang mau kita update. Misalnya ini ya teman-teman ya. Ya, atau yang lain. Ya. Ya, seperti itu akan muncul di status kita. Jadi teman-teman seperti itu terus. Jadi mengupdate status ya bisa menggunakan gambar maupun video maupun tulisan. Jadi buatlah tulisan yang menarik atau video yang menarik atau gambar yang menarik. Yang tujuannya adalah pertama untuk menarik interaksi ya dari yang melihat atau membaca atau menonton. Yang kedua untuk mengingatkan status kita ya. Tapi intinya di sana kita harus sering mengupdate status, kalau bisa di jam-jam orang biasa untuk melihat WhatsApp. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini ini baru saya update. Ini ada lambang mata di bawahnya. Di sini dilihat oleh 0, belum ada yang melihat. Jadi teman-teman bisa melihat atau cross check target market atau orang-orang di kontak WhatsApp teman-teman yang sering melihat WhatsApp teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini siapa aja bisa yang sering melihat. Jadi teman-teman bisa mengukur ya efektif atau
bagusnya konten teman-teman di status WhatsApp-nya. Jadi semakin banyak orang melihat, itu sudah tolak ukur bahwa konten itu bagus. Jadi konten itu bisa kita perbanyak di status WhatsApp kita. Begitu juga teman-teman bisa untuk mengukur waktu-waktu yang baik untuk mengupdate status. Jadi teman-teman bisa mengukur, ngetes ya. Jadi kita tes langsung kita ukur. Jadi teman-teman WhatsApp upload atau menulis status, dicatat jamnya misalnya. Ya, saya tidak mengatakan jam-jam efektif. Memang tergantung orang-orang yang ada di kontak WhatsApp kita. Jam berapa biasanya paling banyak teman-teman kita atau kontak WhatsApp kita melihat status di WhatsApp. Jadi disesuaikan aja. Jadi tidak ada tolak ukur kepastian jam berapa harus mengupdate status. Jadi teman-teman bisa melakukan langsung survei atau langsung tes. Misalnya jam 9 kita upload gambar, langsung kita lihat, kita ukur berapa orang yang melihat. Besok kita tes lagi, misalnya jam 9.30 atau jam 10, kita lihat lagi hasilnya. Jadi banyak orang yang melihat itu tergantung dari jenis kontennya, kekuatan kontennya, dan waktu uploadnya. Jadi ini teman-teman bisa gunakan sebagai pertimbangan ya. Jadi teman-teman bisa membuat status-status untuk storytellingnya atau copywritingnya yang bagus. Jadi bangun dulu trust. Di sini adalah semua membutuhkan waktu ya teman-teman, yang membutuhkan waktu, tidak instan. Karena di sini kita secara organik. Jadi teman-teman kontak WhatsApp kita tidak merasa dijualin. Jadi teman-teman bisa mengupgrade terus ya, baik copywritingnya, baik gambarnya maupun videonya. Bagaimana orang-orang melihat status kita tidak merasa dijualin, jadi mereka nyaman. Dan kedua adalah selanjutnya strateginya adalah seringlah untuk ini ya. Jadi selain kita mengharapkan status kita ya, yang kita posting di status itu ada interaksi, dan jangan lupa kita mengingatkan orang atau kita yang mengajak orang kontak WhatsApp kita untuk berinteraksi ya. Ya, contohnya misal ini ya, kita lihat statusnya, wah di sini ada kurma ya, ini teman saya. Jadi teman-teman bisa nih balas statusnya. Misalnya ini ya, kita buat insya Allah seperti itu. Jadi dengan jika kita, bukan kita aja yang untuk menginteraksi, kita pun mengajak orang lain untuk berinteraksi ya. Jadi kita lihat statusnya, kita aja berinteraksi. Jadi itu memancing lah, ibaratnya memancing agar orang mengingat kita, agar orang responsif terhadap kita. Jadi begitu kita buat status, orang bisa respon atau berinteraksi dengan kita. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Itulah strategi yang menggunakan WhatsApp marketing. Jadi bangun dulu personal brand dengan copywriting, dengan tulisan di status yang menarik, memancing interaksi, lalu pilihan gambar atau video yang menarik yang disukai oleh kontak WhatsApp kita, disesuaikan dengan mayoritas dari kontak WhatsApp kita, apakah kaum milenial atau anak muda atau gimana, disesuaikan dan kita sesuaikan dengan konten kita. Terus yang kedua yaitu kita bangun interaksi ya. Apakah kita selalu melakukan membalas status dari WhatsApp yang ada di kontak kita. Jadi bukan harus status kita yang diminta dibalas atau diminta dilihat, kita pun harus melakukan perhatian untuk mengajak orang berinteraksi. Jadi mengajak orang atau memberikan komentar di statusnya itu memberikan reminder ya, bahwa kita itu ada, bahwa kita itu aktif ya. Begitu kita buat posting jualan, maka dia akan menimbulkan trust. Jadi trust itu yang kita bangun teman-teman. Jadi untuk tahap awal ya, perbanyaklah postingan hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat. Begitu sudah terbangun trust ya, bisa misalnya sebulan 2 bulan sudah terbangun trust, baru kita iringi dengan produk atau bisnis atau jualan kita.
ya bisa kita kombinasikan ya, misalnya 3 postingan yang bermanfaat dan 1 postingan produk atau jualan kita. Jadi ingat, jangan memposting ya, ini yang perlu kita hindari, jangan memposting jualan atau produk terus menerus. Itu orang akan malas membaca status kita ya. Jadi selalulah untuk memposting hal-hal yang bermanfaat atau yang berguna atau hal yang menarik bagi kontak yang ada di WhatsApp kita. Terus selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman selalu bertukar nomor WhatsApp ya kepada siapapun, baik yang dikenal maupun tidak dikenal ya, saling nge-save peta WhatsApp, atau bisa kita melakukan share ya di grup-grup dan mengajak mereka untuk men-save atau menyimpan nomor kontak WhatsApp kita. Semakin banyak orang menyimpan kontak WhatsApp kita, maka semakin besar peluang orang melihat status kita, maka semakin besar calon customer yang akan kita miliki. Jadi tingkat customer itu ya masing-masing ada tingkatannya ya, mungkin ada yang tahu, belum kenal, ada yang mencoba, ada yang penasaran. Itu yang kita tingkatkan menjadi hot customer atau hot prospect. Nah, jadi teman-teman silahkan dicoba, sangat mudah sekali. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.